Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Ya, mari kita malam hari ini yang rindu hadirat Tuhan sebelum kita masuk dalam istirahat malam kita. Biar kita mau terus memandang Tuhan, kita mau memuji, menyembah Dia, kita mau mengagungkan. Biar boleh mengalami Tuhan di hari Minggu malam ini. Puji Tuhan. Haleluya Yesus, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Kami mau berseru, kami mau bersujud, kami mau berdoa, menyembah dan menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan rancangkan dan kerjakan dalam hidup kami. Di hari yang indah ini Tuhan, pagi, siang, sore hingga malam ini, kembali kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Bahkan rindu masuk lebih dalam ke tempat kemuliaan-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus beracara bagi setiap kami. Kami yang ada di tempat ini, baik hamba-Mu, baik Carter Tuhan, Tuhan melakukan perkara yang baik di dalam kami. Tuhan melayakkan kami oleh kuasa darah anak domba Allah. Bahkan juga Engkau memberkati umat Allah seberapapun mereka yang stay tune di rumah mereka masing-masing. Merindukan kemuliaan hadirat-Mu memenuhi setiap pribadi-pribadi kami. Kami mengucap syukur juga untuk kuasa darah anak domba Allah yang terus melayakkan kami, menguduskan dan membenarkan kami. Korban Kristus yang sempurna di Kalvari terus kami mau pandang dan terus menjadi pusat perhatian kami. Dan terima kasih buat jalan masuk menghadap tahta kemuliaan Bapa lewat darah anak domba Allah itu. Yang kami boleh memiliki keberanian untuk boleh percaya, untuk boleh menemukan pertolongan kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Setiap alat yang digunakan semua dalam keadaan baik. Tidak ada hal-hal yang menjadi trouble Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini hati yang mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi katakan, Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang
dengan segenap hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi katakan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi dari awal, katakan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya,
berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyanyikan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dari awal katakan, Kau sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Lord. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada.
cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi nyanyi dari awal. Katakan satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan
in love with you. I love you more than anything in life. Oh, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Dalam kerinduan katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihi, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan
mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Rindukan, bawa setiap kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam
saja, ya Tuhan. Haleluya. Oh, ralayanamu, shiandarayanamu. Haleluya.
Yesus, Kau dambaan ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Yesus, Kau dambaan. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Katakan, satu hal yang ku rindu, satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu lagi. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Yesus, Kaulah dambaan. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Oh, curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Hadiratmu melingkupiku, menenangkanku. Kini ku membawa hidupku, basuh diriku. Sekali lagi, hadiratmu melingkupiku, menenangkanku. Kini ku membawa hidupku, basuh diriku. Oh, Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku
sembahmu Yesus, Yesus kau dambangku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sekali lagi Yesus, oh Yesus kau dambangku, ku sujud menunggu. Curahkan Tuhan, curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Curahkan, curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Sekali lagi minta curahkan, curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Sekali lagi, engkau tahu di hatiku Jesus ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan
biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Yes. Biarkan Tuhan aku menyembah sekali lagi dengan penuh katakan kasih sayang.
yang menyegarkan, yang memberi pengharapan. Haleluya, haleluya. Ramaya namaya se, oh ramaya namaya se, bereandoro kaya namaya nama. Mari bawa doa-doamu secara pribadi di hadapan Tuhan. Siandara lagala dan doa-doamu. Siandara lamaya serebere androbo kaya lamaya namaya naga. Mari naikkan di hadapan Tuhan beberapa saat ini. Siandara kara lamaya nama dengan akal budimu. Siandara dengan rohmu, sampaikan di hadapan Tuhan. Siandara ya namaya namaya namo. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu sekali lagi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
tidak berdaya, kami angkat tangan, nyatakan kami tidak mampu Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu sekali lagi bisa. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, yes. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Percaya Tuhan, karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku menyembah, ketika ku menyembah, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Yes, ini keyakinan percaya kami Tuhan. Ada mujizat di saat kami tidak berdaya. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kami itu sangat mungkin bagimu. Kami mau terus mempercayai akan karya kuasa-Mu yang dahsyat itu atas setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Di malam hari ini kami boleh ada, kami boleh terus mengagungkan Engkau, membawa seluruh keberadaan hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami terus membawa doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami menyatukan hati dengan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing yang stay tune. Seberapapun yang ada Bapa, Engkau yang menilik dan mengetahui keberadaan setiap umat-Mu. Engkau yang mengetahui setiap beban-beban apa yang menjadi bagian dari umat ketebusan-Mu Tuhan. Engkau menyatakan sedangkan anak-Mu yang kekasih Yesus Kristus Kau anugerahkan bagi kami, Kau beri bagi kami, apakah lagi segala sesuatu yang berkenan dengan kehidupan kami di dunia ini. Kami percaya Engkau sedang memberikan itu bagi kami, karena Engkau yang sudah sempurna menggenapi karya-Mu atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya setiap kerinduan dan keinginan itu biar kami terus selaraskan dengan firman kebenaran, kesembuhan yang daripada Tuhan. Siapapun dan apapun serta bagaimanapun keberadaan mereka, Tuhan terus pulihkan dengan cara-Mu yang sempurna. Baik itu Ibu Dora, Pak Budi Tuhan, Engkau terus menyempurnakan kesembuhan yang ada. Engkau terus mengerjakan dengan cara-Mu yang luar biasa, sehingga segala sesuatu boleh menjadi lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Dan sungguh nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Akan anak-anak-Mu yang lain, Ida Sitorus, kami terus bawa Tuhan, terus jamah dan lawat. Engkau terus memulihkan dengan cara-Mu yang ajaib, karena Engkau Allah yang sudah mati bagi kami di Kalvari. Bilur-bilur di sekujur tubuh-Mu itu yang menyembuhkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan anak-anak-Mu yang dalam kelemahan secara fisik karena hal-hal yang berkenaan dengan penyakit dalam tubuh mereka, atau karena usia yang sudah mulai sepuh, Tuhan Engkau terus menjamah dan melawat. Beri kekuatan yang daripada Tuhan, beri terus pengharapan yang sempurna daripada Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang terus memerlukan pemulihan pasca operasi mungkin, atau hal-hal lain yang sudah mereka tempuh, Tuhan Engkau menjamah dan melawat. Engkau memulihkan dengan cara-Mu, karena Engkau Allah yang mengerjakan sempurna segala sesuatunya bagi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah serahkan
Di dalam tangan kekuatan Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit, yang mungkin tak mampu kami sebutkan satu persatu, beban-beban kudus yang ada Bapa, Engkau yang senantiasa menilik dari tempat yang maha tinggi, karena Engkau Allah yang maha mengetahui. Kami bawa di hadapan-Mu, di hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Oh rapakasyakata karalamayas antara lamayas, oh rapakata jemaat-jemaat yang kekasih juga dimanapun mereka berada Tuhan, lawatan anugerah-Mu sempurna, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang ada Tuhan, komunitas yang ada Tuhan, walaupun secara fisik mungkin kami berjauhan, tetapi kami dekat di dalam doa, senantiasa mengingat satu persatu bagian dari pelayanan yang ada GB Kerabetal, Lantai 3 Mon Hermon. Engkau terus memberkati, baik itu Tuhan Yesus, kaum wanita yang ada, ibu-ibu yang kekasih, Engkau terus menjamah dan melawat dengan cara-Mu, baik itu pemuda, remaja Tuhan, remaja yang senantiasa melakukan ibadah secara Zoom Tuhan. Engkau terus memberkati anak-anak ini bertumbuh di dalam Kristus, di dalam anugerah-Mu. Komunitas sekolah minggu Tuhan, dalam nama Yesus Engkau terus memberi kekuatan bagi anak-anak usia sekolah minggu yang ada, dalam nama Yesus, dan pembina-pembina mereka juga Tuhan. Engkau beri kekuatan guru-guru yang ada, yang senantiasa memberi waktu mereka, memberi perhatian dan segala sesuatunya Tuhan. Engkau menjamah, Engkau menguatkan, memampukan untuk senantiasa boleh ada dalam rencana-Mu yang sempurna. Bahkan juga Tuhan Yesus, kaum pria yang ada, Engkau terus menjamah dan melawat. Engkau memberi kekuatan satu persatu imam-imam yang ada untuk senantiasa menjalin hubungan dengan Tuhan, terkait lekat dengan Engkau Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan kami boleh menjadi bagian dari rencana-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami, dalam setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan komunitas choir Tuhan, dalam nama Yesus Engkau terus memberkati, menguatkan Tuhan untuk saling mendoakan setidaknya di dalam hari-hari yang seperti ini. Terima kasih, bahkan bagian-bagian sel grup yang ada Bapa, Engkau senantiasa menguatkan dan memampukan untuk senantiasa terpelihara iman percaya setiap umat-Mu yang ada Bapa, di dalam nama Yesus. Bahkan komunitas-komunitas doa yang ada, baik itu komunitas doa, menara doa, anak-anak-Mu, pendoa-pendoa yang terus memberi diri mereka untuk mau berdoa dan mau melakukan Tuhan Yesus bagian yang harus dilakukan atau dikerjakan sebagai pendoa-pendoa Engkau yang sudah memberkati komunitas pendoa juga di doa semalaman Tuhan, doa puasa Tuhan. Engkau memberkati, saling menguatkan satu dengan yang lain, senantiasa ada dalam rencana Tuhan yang mulia di saat-saat seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan bahkan secara keseluruhan umat Allah yang setia di dalam doa, di dalam ibadah-ibadah raya yang ditetapkan. Engkau sudah memberkati semuanya, menguatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang menjadi lemah atau tawar hati, tapi semuanya dikuatkan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah serahkan keberadaan pelayanan yang ada, akan juga Tuhan Yesus Camp David Resort Bukit Doa, kami terus bawa di hadapan Tuhan. Tuhan terus memberkati dengan cara-Mu yang luar biasa. Engkau yang menolong, biar ada orang-orang yang memakai Tuhan, baik itu komunitas gereja, sekolah Tuhan, atau gathering dari apapun, keluarga dan semuanya, Engkau menopang dan menolong mereka untuk boleh memakai Camp David Resort Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan Engkau memberkati keberadaan Camp David Resort yang ada, mereka yang kerja di sana, mereka yang masih terus menjaga. Engkau memberkati, menguatkan, bahkan menyelamatkan mereka, biar semuanya terpelihara sempurna Bapa. Pertaniannya boleh baik-baik saja, keadaan di sana boleh
boleh baik-baik saja Tuhan. Terima kasih menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah Tuhan. Terima kasih, kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Kami juga terus mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tidak putus-putusnya kami bawa bangsa kami Tuhan. Pemulihan yang daripada Tuhan, Tuhan terus kerjakan atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Penanganan COVID-19 yang terus diupayakan hari-hari ini, Engkau terus campur tangan. Engkau juga terus memberkati masa-masa pembatasan kegiatan masyarakat Tuhan Yesus. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Tuhan yang ada, Engkau terus memberkati sampai awal Februari akan datang. Tuhan, Engkau menolong biar apa yang ditetapkan ini boleh membawa hasil untuk turunnya angka penjangkitan daripada COVID ini, khususnya di Pulau Jawa dan Bali dan pulau-pulau lain. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biar apa yang diambil sebagai kebijakan daripada pemerintah hari-hari ini boleh maksimal dikerjakan Tuhan. Untuk Tuhan Yesus, hal-hal yang harus dilakukan untuk menangani Tuhan masalah-masalah kerumunan, khususnya di pasar yang sudah mulai longgar Tuhan, dalam nama Yesus, biar semuanya boleh ditangani dengan baik Tuhan. Mengingatkan kepada setiap warga masyarakat untuk berjaga-jaga lebih lagi Tuhan, melaksanakan prokes, protokol kesehatan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan mereka-mereka yang bertugas Tuhan Yesus untuk mengingatkan masyarakat pentingnya prokes hari-hari ini, khususnya di Jakarta dan sekitarnya dan daerah-daerah yang begitu banyak Tuhan Yesus orang-orang yang terinfeksi daripada virus ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Para medis Tuhan, dokter, semuanya Engkau memberkati, sukarelawan Tuhan, dalam nama Yesus. Biar semuanya juga terpelihara mereka di dalam anugerah Tuhan. Kami terus membawa, kami terus berdoa, biar obat-obatan yang ada semuanya mencukupi vitamin-vitamin untuk pemulihan dan kesembuhan mereka yang terpapar virus ini. Semuanya boleh tercukupkan Tuhan. Bahkan tempat tidur, rumah sakit, ruangan isolasi, kami terus berdoa biar semuanya cukup Tuhan, alat-alat yang diperlukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tidak ada roh intimidasi, tidak ada roh ketakutan yang merajalela dalam nama Yesus. Tapi kami boleh kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan, dan terus berawas-awas dan berjaga-jaga di dalam segala keberadaan kehidupan hari-hari ini. Kami juga terus menyerahkan alam di bangsa ini di masa-masa puncak musim penghujan di wilayah Indonesia, Merauke sampai Sabang, Miangas, Talaut sampai Timur Kupang. Kami serahkan biar semuanya terantisipasi Tuhan. Apapun yang disampaikan oleh BMKG, mereka yang memantau cuaca itu benar-benar boleh memberi informasi yang baik, dan benar-benar kami sebagai warga masyarakat boleh menyikapi dengan baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terus berjaga-jaga dan berdoa biar Tuhan melalukan segala kengerian-kengerian dari bencana-bencana alam itu, baik itu banjir bandang, rob, hujan deras, banjir, bahkan juga Tuhan angin kencang, bahkan tanah longsor ataupun gempa bumi. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tidak ada kecelakaan di laut dengan gelombang yang tinggi, bahkan tidak ada kecelakaan di udara. Dalam nama Yesus semuanya terpelihara sempurna. Kami sudah bawa di dalam tangan kekuatan Tuhan Presiden kami Pak Joko Widodo dan aparat Kabinet Indonesia Maju, TNI dan Polri yang terus membantu beliau, Engkau terus memberi kemampuan, kesehatian untuk bergerak bersama, lihat Indonesia maju ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Anggota dewan yang ada Bapak, baik itu MPR, DPR, DPRD, bahkan DPD, semuanya untuk memberkati mereka boleh tetap terpelihara dengan baik Tuhan, dalam nama Yesus.
kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan Yesus sebagai undang-undang yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, benar-benar itu boleh menjadi sesuatu yang nyata hari-hari ini. Kami sudah serahkan bangsa negara kami Indonesia, bahkan 34 provinsi dalam tangan Tuhan. Semuanya terpelihara sempurna, terjaga sempurna dalam kasih karunia Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, berkat-Mu juga atas gereja Tuhan. Kami sudah serahkan semuanya, tetap kuat dalam kekuatan kuasa-Mu. Gereja Tuhan yang ada tetap kokoh di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang menjadi tawar hati Tuhan. Dengan keberadaan pelayanan-pelayanan online hari-hari ini, biar semuanya maksimal. Setiap gereja Tuhan dari aliran apapun, dari denominasi apapun, tetap kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, melayani jemaat, Engkau terus memberkati mereka yang ada dalam jawatan pelayanan, baik itu sebagai Tuhan Yesus penginjil, sebagai guru Tuhan mereka yang ada dalam jawatan kenabian Tuhan Yesus, kerasulan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan para gembala-gembala yang kekasih, Engkau terus menjamah dan menguatkan mereka Tuhan dalam nama Yesus, menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah hari-hari ini dengan berbagai hal-hal yang sedang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau terus memeliharakan pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan, dimanapun dan bagaimanapun bentuknya. Engkau memberkati Tuhan dari setiap denominasi yang ada Tuhan. Bahkan aras gereja kami terus serahkan dalam tangan Tuhan, termasuk GBI, BPH GBI secara keseluruhan tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Rubin Adi sebagai Tuhan pemimpin kami, Pak Yosafat Mesak sebagai Sekum, Pak Himawan sebagai pendahara, mereka-mereka yang ada dalam setiap departemen pelayanan, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, baik itu di BPH, setiap karyawan yang ada, akan sampai kepada BPD, BPLN yang ada, semuanya Engkau memberkati dengan kegiatan-kegiatan pelayanan, baik itu sidang MD Tuhan Yesus yang agendakan, biar semuanya boleh berjalan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus, sampai kepada gereja-gereja lokal yang ada, setiap gembala-gembala sidang, jemaat-jemaat yang kekasih, semuanya tetap terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Berkat-Mu juga Tuhan atas setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Engkau yang sudah memberkati, Engkau yang sudah melakukan hal yang luar biasa dalam cara-Mu, dalam kuasa kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa Surgawi yang baik, Engkau yang sudah memulai perkara-perkara yang baik, Engkau akan terus mengerjakan di dalam tangan kekuatan Tuhan. Kami terus membawa Papua dalam tangan Tuhan. Engkau menolong biar Papua tetap terpelihara sempurna di dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada hal-hal yang melemahkan, tidak ada hal-hal yang membuat keresahan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah serahkan sekali lagi Papua di dalam tangan kekuatan Tuhan. Apapun yang menjadi rencana pendoa-pendoa di sana Tuhan, untuk mengcover Papua di dalam doa, di dalam Tuhan Yesus, nama Yesus, sehingga tidak terjadi hal-hal yang anarkis, tidak ada Tuhan Yesus hal-hal yang tidak baik terjadi Tuhan, dalam nama Yesus, dengan berbagai hal yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau yang digoreng oleh orang-orang yang tidak ingin melihat Papua tetap tentram dan damai. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bahkan keberadaan bangsa kami dari Merauke sampai Sabang, Miangas, Talaut sampai Timur Kupang terus terpelihara sempurna. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati. Tidak ada Tuhan kaum-kaum ekstremis Tuhan. Tidak ada kaum-kaum yang
Oh, tidak senang dengan pemerintahan yang ada, yang berusaha menggoyang dengan berbagai manuver mereka. Kami kacau balaukan. Oh, kami orakan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak dapat menguasai bangsa ini, tidak dapat melancarkan aksinya, bahkan aksi-aksi teroris apapun itu bentuknya Tuhan. Kami, kacau balaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi yang baik, terima kasih. Kami sudah serahkan di dalam tangan kekuatan Tuhan. Kami sudah pertaruhkan di dalam tangan kekuatan Tuhan. Kami melepaskan damai surgawi daripada Tuhan untuk bangsa kami. Kami melepaskan ketentraman, kami melepaskan kedamaian, kami melepaskan shalom yang daripada Tuhan untuk bangsa kami. Kami melepaskan keselamatan jiwa-jiwa untuk negeri kami Indonesia. Orang-orang yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penguasa di atas segala penguasa atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bawa semua doa-doa kami di hadapan-Mu. Oh, rapakasyakata karalamayas. Oh, rapakasyakata karalamayas shandaralayas. Kata karalabakashandaralayas. Oh, rapakashandaralayas. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, rapakasyakata karalabakasyakata karalamaya shandaralamaya. Sempurnakan setiap doa-doa kami Tuhan. Sempurnakan setiap syafaat kami, permohonan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam berkat nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan baca kebenaran firman Tuhan, mari kita akan nyanyikan satu pujian. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup setiap kami yang percaya. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh, Yesus, Yesus, ku cintakan lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, ku cintakan lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
Filipi 3 ayat 1 sampai 21. Sekali lagi, kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh mengikutinya dari kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Sunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, itu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita tunjukkan menurut jalan, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nasihat-nasihat kepada jemaat, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan malam hari ini, mengenal Tuhan dan membuatnya dikenal. Itulah hal yang akan kita lihat dari ayat-ayat yang sudah kita baca, yang cukup banyak malam hari ini, di mana kita sudah mengenal Tuhan dan kita mau menghidupi kehidupan yang membuat Tuhan yang kita kenal itu juga dikenal oleh orang lain, oleh teman-teman kita yang belum mengenal dia, oleh tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, atau oleh siapapun yang Tuhan izinkan bertemu dengan Anda dan saya.
saudaraku. Karena saya percaya tidak ada hal yang kebetulan terjadi dalam kehidupan kita, tapi segala sesuatu ada dalam agenda Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Kalau kita benar-benar percaya dan hidup di dalam tuntunan terang kasih Tuhan. Saudaraku, mengenal Tuhan dan membuatnya dikenal, kita bersyukur karena Allah berkenan menyatakan dirinya kepada kita. Dengan begitu kita bisa mengenalnya. Jadi bukan hanya menerima informasi dan pengetahuan tentang Dia. Pengenalan itu membuat kita memiliki hubungan pribadi dengannya dan membuatnya dapat dikenal melalui kehidupan setiap kita. Jadi prinsip-prinsip kehidupan kita, lifestyle kehidupan kita, hal-hal yang menjadi pegangan hidup kita, hal-hal yang menginspirasi kehidupan kita, hal-hal yang kita ambil sebagai tindakan kita hari lepas hari, itu seyogyanya harus mencerminkan kebenaran yang kita percayai dalam Kristus Yesus Tuhan. Kadang-kadang tidak mudah memang, tetapi saya percaya ada sesuatu yang indah di dalam hal-hal yang kita lakukan di dalam terang kebenaran itu. Misalnya hal mengalah, tidak menuntut balas dan lain sebagainya. Mungkin dalam kacamata dunia itu sesuatu yang lemah, orang yang ada di posisi yang lemah seperti itu. Tapi bukankah Tuhan Yesus mengajarkan hal yang seperti itu, bahkan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang menganiaya kita sekalipun. Satu standar moral yang mungkin bagi kebanyakan orang di hari-hari ini dianggap sesuatu yang naif, dianggap sesuatu yang bodoh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia bukankah dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang berhikmat secara dunia? Saudaraku yang kekasih, tentu di dalam koridor kebenaran dan pasti ada terang kasih Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada Anda dan saya untuk melakukan hal-hal yang sedemikian. Ada banyak contoh-contoh dan Anda juga, saya percaya, mengetahui hal-hal tersebut. Saya mengingatkan kembali. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari nats atau dari bacaan kita malam hari ini, untuk kita boleh mengenal Tuhan dan membuatnya dikenal melalui kehidupan setiap kita. Yang pertama, pengenalan dan pengorbanan. Apa maksudnya? Coba kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 8 dan 10 yang sudah kita baca tadi, di mana ini merupakan pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan ayat 8 sampai 10, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, melainkan mentaati hukum Taurat, bukan karena mentaati hukum Taurat, melainkan karena kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus. Itu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Untuk mengenal Allah lebih karib, ada hal-hal yang harus kita korbankan. Itu maksudnya, hal-hal yang akan menghambat pengenalan itu. Misalnya, ada hal-hal lahiriah yang kita miliki, seperti yang dicontohkan oleh Paulus dalam ayat 5 sampai 6. Hal-hal lahiriah yang sudah dia lakukan, yang tadinya merupakan kebanggaan, tapi kemudian itu merupakan sesuatu yang tidak dibanggakan lagi. Bahkan secara ekstrim mungkin Rasul Paulus mengatakan itu sampah.
disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudaraku yang kekasih, jadi posisi, jabatan, kedudukan, kadang-kadang ini merupakan hal yang harus kita korbankan, harus kita menganggapnya itu bukan satu kebanggaan, satu hal yang perlu diagung-agungkan lebih daripada Tuhan. Kalau Rasul Paulus mungkin sangat ekstrim mengatakan, menganggapnya itu sebagai kerugian, melepaskannya, dan bahkan menganggapnya itu sampah, hal-hal lahiriah, hal-hal yang mungkin dikejar oleh dunia hari-hari ini, hal-hal yang dianggap satu kebanggaan. Saudaraku yang kekasih, itu kadangkala harus dikorbankan untuk kita boleh berjalan di dalam kebenaran, untuk kita boleh mengerti dan mengenal Tuhan lebih lagi. Dengan begitu, jadi kalau itu artinya menjadi penghalang, kalau itu menjadi sesuatu yang lebih utama daripada Tuhan, sesuatu yang sudah kita sembah. Apa sih penyembahan itu? Secara simpel mungkin sesuatu yang kita taruh di tengah-tengah kehidupan kita, yang menjadi pusat segala sesuatunya, yang siang, malam, pagi, dan petang kita terus membanggakan itu, kita terus mengagung-agungkan itu menjadi sesuatu yang lebih dari apapun juga. Itu adalah sesuatu yang menjadi Tuhan kita, saudaraku yang kekasih, bukan Tuhan Yesus lagi. Jadi kalau Tuhan Yesus dan kebenarannya yang kita taruh di tengah-tengah kehidupan kita, tentu Dialah yang menjadi pusat penyembahan kita. Kalau pekerjaan dan jabatan dan hal-hal lain yang kita miliki dalam dunia hari-hari ini tidak lebih penting dari tidak menjadi lebih utama daripada Tuhan Yesus, tentu itu baik, karena Tuhan juga yang mempromosikan, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang menuntun di dalam jalan karir seseorang. Kalau Anda berkarir di marketplace, di dunia usaha, di dunia kerja dan lain sebagainya, saudaraku, itu baik tentunya. Tetapi dalam konteks ini, kalau itu sudah melebihi Tuhan, tentu itu menjadi penghalang untuk Anda dan saya boleh mengenal Tuhan. Jadi pengenalan dan pengorbanan, orang boleh melihat kita mengorbankan sesuatu yang mungkin itu dicari oleh dunia, diagung-agungkan oleh dunia, tapi itu kita korbankan hanya untuk mengenal Tuhan lebih lagi, hanya untuk mengasihi Dia lebih lagi. Banyak orang-orang yang terpanggil, yang bisa melihat segala sesuatu dari kacamata kebenaran, saudaraku yang kekasih. Banyak orang yang meninggalkan kehidupan glamor mereka, kehidupan yang luar biasa mereka, bahkan karir mereka yang sedang menanjak, hanya untuk Yesus. Kalau itu sudah menjadi sesuatu yang lebih utama dari Tuhan, yang menghalangi perjalanan Anda untuk mengenal Tuhan lebih lagi, saudaraku. Kalau beberapa waktu yang lalu ya, mungkin Anda sudah lihat di podcast di YouTube, hamba Tuhan Pak Junidi Salat yang sudah Tuhan panggil ya, di istrinya bersaksi menyatakan bahwa kehidupan dia sebagai aktor di tahun 70-an itu ditinggalkan dengan segala kenyamanan, dengan segala kepopuleran, hanya untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Walaupun kemudian banyak hal-hal yang menjadi kekurangan di dalam kehidupan keluarga mereka, tapi tidak menghalangi dia untuk terus melayani Tuhan di dalam kebersahajaan dan dalam kesederhanaan. Oke, itu mungkin panggilan beliau sampai beliau mengakhiri kehidupannya di dalam Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ada orang-orang yang seperti itu tentunya
pengenalan dan pengorbanan, sehingga itu boleh menjadi kesaksian. Dan melalui pengorbanan yang kita lakukan, orang boleh melihat Yesus, orang boleh mengenal Tuhan, orang boleh memahami betapa Tuhan itu luar biasa, sudah memikat hati Anda dan saya, memikat hati orang-orang yang mau all out dengan Tuhan, sehingga mampu melepaskan setiap hal-hal yang berbau duniawi dalam tanda kutip hanya untuk Tuhan tentunya. Mungkin dalam hal yang tidak se-ekstrim yang saya saksikan, hal-hal yang sederhana dalam kehidupan setiap kita. Kita mengorbankan mungkin pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, yang mungkin itu dianggap hebat, dianggap itu kehidupan gaul metropolitan masa kini, saudara. Tetapi karena Tuhan, kita mau tinggalkan itu, kita mau korbankan itu menjadi sesuatu yang saya percaya bernilai di hadapan Tuhan. Dan orang-orang lambat laun akan melihat dan mengenal, oh Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia kasih itu lebih besar daripada apapun yang ditawarkan oleh dunia dan keinginannya. Poin yang kedua, cepat saja, dalam Filipi 3 ayat 17 dituliskan di sana, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Poin yang kedua, pengenalan dan keteladanan. Jadi untuk kita membuat Tuhan dikenal melalui kehidupan kita, kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi surat yang terbuka atau Alkitab yang terbuka, Alkitab yang berjalan hari lepas hari. Mungkin tidak mudah, perlu proses jatuh bangun, tetapi keinginan kita dan tekad kita di dalam Tuhan, tentu dalam tuntunan Roh Kudus yang luar biasa, akan memampukan Anda dan saya untuk boleh menjadi teladan. Dalam mengenal Allah, kita membutuhkan tentu figur-figur teladan. Teori yang disertai contoh akan keteladanan tentu akan lebih mantap untuk orang-orang yang melihat. Jadi teori dan contoh itu berbarengan. Tidak mudah memang, tetapi saya percaya Tuhan akan memampukan setiap kita. Kita perlu meneladani tokoh-tokoh Alkitab atau orang-orang dalam kehidupan kita yang telah berhasil mengesampingkan hal-hal duniawinya, mengenal dan berjalan dengan orang-orang yang karib dengan Tuhan, akan membuat kita sangat terbantu dalam mengenalnya. Demikian juga kehidupan kita untuk orang-orang yang kita bawa mengenal Tuhan, misalnya memahami kebenaran Tuhan. Tentu tidak cukup dengan pernyataan-pernyataan kita, dengan khotbah kita, dengan bahasa verbal kita, tetapi dengan contoh dan teladan akan memudahkan mereka untuk mengenal Kristus Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Tidak usah jauh-jauh, mungkin kehidupan dalam rumah tangga, sebagai orang tua, contoh kepada anak-anak kita, untuk mereka boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kita sebagai orang tua yang mengasihi Tuhan dan berjalan dalam prinsip-prinsip kebenaran, atau kehidupan kita kepada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang kita pekerjakan, tetangga-tetangga kita, atau pembantu atau asisten rumah tangga kita, dan lain sebagainya. Mereka boleh melihat teladan yang luar biasa, sehingga Tuhan boleh dikenal melalui kehidupan setiap kita. Banyak contoh-contoh, Anda tahu itu, dan biar itu boleh menginspirasi setiap kita. Dan poin yang terakhir dalam Filipi 3, 18-21,
Saya bacakan karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Pengenalan dan belas kasihan. Jadi kita harus memiliki belas kasihan, compassion, sesuatu yang membuat hati kita luluh, membuat hati kita mungkin menangis, melihat orang-orang yang kalau di sini Paulus mengatakan menjadi seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, berlawanan dengan salib Kristus. Mereka melawan, mereka menyangkal, mereka menghina, bahkan meludahi salib Kristus. Tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang menyelamatkan, sesuatu yang powerful. Kita harus memiliki belas kasihan. Banyak orang di luar sana belum mengenal dan mengalami kasih Kristus. Mereka hidup sebagai seteru salib Kristus dan hidup secara duniawi. Pengenalan kita kepada Kristus akan melahirkan belas kasihan yang membuat kita rindu memperkenalkan Kristus kepada dunia. Dalam kehidupan kita, marilah kita menggunakan kesempatan agar nama Tuhan dikenal. Dalam kehidupan kita, marilah kita memakai kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan berikan. Apalagi kita yang memiliki kemampuan atau pengaruh di dalam kehidupan ini untuk boleh membawa banyak orang mengenal Tuhan. Kita pakai itu sebagai platform, sebagai mimbar untuk orang boleh melihat Kristus melalui kehidupan Anda dan saya. Banyak resources, banyak sumber daya dalam kehidupan kita dapat kita gali supaya orang-orang boleh mengenal Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Tentu harus dimulai dari memiliki belas kasihan. Karena belas kasihan ini akan menghancurkan hati kita, menghancurkan kekerasan hati kita, kesombongan kita, menghancurkan sesuatu yang menjadi benteng atau yang menjadi tembok di dalam kehidupan kita, keangkuhan kita. Sehingga waktu kita memiliki belas kasihan, saat kita berdoa, kita mampu melepaskan kasih Kristus. Dan saat kita berhadapan dengan orang-orang yang mau kita injili, walaupun mereka menolak kita, menyala artikan kasih kita untuk menginjil mereka, untuk mewartakan kasih karunia Tuhan, tidak membuat kita sakit hati dan kecewa, tidak membuat kita kemudian marah dan menggerutu. Tapi semakin kita ditolak akan membuat kita semakin memiliki hati yang berbelas kasihan kepada mereka, untuk mendoakan mereka setidaknya dan boleh menjadi contoh yang baik. Jadi milikilah pengenalan akan Kristus yang melahirkan belas kasihan. Jadi 3 hal yang kita pelajari malam hari ini untuk Kristus yang sudah kita kenal dan boleh dikenal oleh orang lain melalui kehidupan setiap kita. Pertama, pengenalan dan pengorbanan. Hal-hal yang dapat kita korbankan dalam kehidupan kita. Tentu ini boleh menjadi kesaksian yang indah bagi orang-orang di sekeliling kita. Kemudian pengenalan dan keteladanan. Kita boleh menjadi teladan, dan akhirnya pengenalan dan belas kasihan di dalam hidup setiap kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa, kita mau menyelesaikan pertemuan ibadah minggu malam ini dengan hati yang terus kita angkat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu atas
keberadaan kami di malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala yang baik yang sudah Tuhan kerjakan dan lakukan dalam hidup kami. Engkau sudah tolong sepanjang hari ini, dari pagi, siang hingga malam hari ini. Saatnya kami akan berpisah Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bahkan umat Allah akan beristirahat untuk mereka boleh tidur dan boleh dipulihkan kekuatan kesehatan. Bangun besok pagi dengan sehat segar, memulai aktivitas kegiatan apapun yang dikerjakan. Tuhan jadikan semuanya berhasil, beruntung dalam segala keadaan yang sangat amat baik. Memberkati anak cucu kami dalam pembelajaran jarak jauh, biar tetap mereka bergairah melakukan segala sesuatunya. Terima kasih berkat-Mu atas rumah di sini, belum masuk 2 nomor 7, nomor 5, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Bahkan rumah umat-Mu dimanapun berada, Engkau sudah memberkati di dalam anugerah-Mu Tuhan. Tetangga kanan kiri, muka belakang, semuanya terpelihara sempurna dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mau pulang sekali lagi, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Bahkan dengan tak kurang sesuatu apapun di tempat tujuan kami, membawa kasih Tuhan di tengah-tengah sanak famili kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat hati kami, kami mau terima berkat Tuhan yang terindah. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan sinar wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Mulai malam hari ini, besok, sampai selalu terus. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kami di awan-awan permai adalah berkat yang sempurna dari Bapa Surgawi, kasih sayang dan cinta yang mesra dari Yesus Kristus, persekutuan yang hangat dengan Roh Kudus menyertai kami malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Sampai berjumpa di jadwal-jadwal pelayanan doa selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.